Halo adik-adik, selamat bertemu kembali dengan kakak. Pada kesempatan ini, Kak Juli akan membahas Clue Pantar Mandiri UTBK yang keempat. Oke, kita mulai saja. Oke, untuk soal yang pertama yang ditanyakan adalah hukum penawaran. Oke, ingat hukum penawaran, simbolnya ini ya. P itu adalah harga, Q jumlah barang, S barang yang ditawarkan. Tanda panah ke atas berarti naik, tanda panah ke bawah berarti turun. Oke. Berikutnya soal yang kedua. Oke, soal yang kedua, harga keseimbangan. Oke, apa itu harga keseimbangan? Harga keseimbangan sering juga disebut harga pasar atau equilibrium price, yaitu tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan sama. Oke, itu soal yang nomor 2. Berikutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 yang ditanya adalah jika harga berada di atas harga keseimbangan. Oke, akan apa yang terjadi? Oke, ini terjadi apabila pemerintah campur tangan atau intervensi terhadap keseimbangan pasar. Oke, campur tangan ataupun intervensi pemerintah terhadap harga keseimbangan ini ada dua. Ya, yang pertama yaitu ada penetapan harga dasar atau floor price, kemudian nanti ada ceiling price. Oke, kita bahas yang pertama. Penetapan harga dasar atau floor price ini adalah tingkat harga minimum yang diberlakukan pemerintah dengan tujuan untuk melindungi produsen. Nah, jika harga dianggap terlalu rendah, ya, maka nanti pemerintah akan menaikkan harga tersebut. Nah, kalau misalnya digambarkan kurva seperti ini, ya, ini kurvanya. P0 dan Q0 ini adalah harga mula-mula dan jumlah barang mula-mula atau harga pasar, ya. Nah, jika harga pasar ini dianggap terlalu rendah, maka pemerintah akan menaikkan harga tersebut, ya, sehingga nanti akan mengakibatkan jumlah barangnya berubah, yaitu jumlah barang QD dan jumlah barang QS. Oke, akibat dari penetapan harga minimum ini nanti akan terjadi yang namanya excess supply dan shortage demand. Intervensi yang kedua adalah penetapan harga tertinggi atau ceiling price, yaitu harga tertinggi atau batas tertinggi yang harus dipatuhi oleh produsen, ya, yang tujuannya untuk melindungi konsumen. Jadi, kalau harga dianggap terlalu tinggi oleh pemerintah, maka pemerintah akan menetapkan harga tertinggi atau harga maksimum yang boleh ditetapkan oleh si produsen, dan biasanya nanti di bawah harga pasar. Ya, ini dia kurvanya. Jadi P0 dan Q0 ini adalah harga pasar. Jika harga pasar ini adalah harga yang dianggap terlalu tinggi, maka pemerintah akan menurunkannya atau meletakkannya di P1. Maka nanti akibatnya karena perubahan harga ke P1, maka akan terjadi QS dan QD. Jadi akibat penetapan harga ini, maka nanti akan terjadi excess demand dan shortage supply. Oke, itu untuk soal nomor 3. Berikutnya soal nomor 4. Diketahui di sini ada PD sama dengan min Q plus 15 dan fungsi penawaran PS sama dengan Q plus 6. Pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp3 per unit. Maka yang benar yang mana? Kecuali, berarti yang salah yang diminta, ya. Oke, ingat rumus keseimbangan harga. Jika dia memakai fungsi Q, variabel Q, maka bentuk keseimbangannya adalah QD sama dengan QS. Kalau pakai P, maka PD sama dengan PS. Tapi dalam soal kita, dia mengenakan pajak, pemerintah mengenakan pajak. Maka rumus keseimbangannya jika kena pajak ini menjadi, jika dia pakai fungsi Q, maka QD sama dengan QS. QS-nya jadi berubah,
QS itu awalnya bentuknya adalah A plus BP, tapi jika dia dikenakan pajak, maka P-nya ini diselisihkan dengan dikurangi dengan teksnya dalam kurung seperti ini. Tapi kalau dia pakai fungsi P, maka PD sama dengan PS, langsung dipluskan dengan teksnya atau pajaknya. Itu ya. Nah, maka akibatnya nanti kalau kamu sudah cari berapa keseimbangan sebelum pajak dan berapa keseimbangan setelah pajak, maka nanti kamu akan menghitung pajak yang dibayarkan konsumen atau teks konsumen. Ini adalah harga setelah kena pajak dikurang harga sebelum pajak dikali jumlah barang setelah kena pajak. Kemudian pajak yang diterima pemerintah atau tax government itu adalah besarnya pajak yang dikenakan per unit dikali jumlah pajak, ya, jumlah pajak setelah kena pajak, jumlah barang setelah kena pajak. Kemudian kita menghitung pajak yang dibayarkan oleh produsen atau tax produsen, yaitu tax government dikurangi tax konsumen. Oke, itu clue untuk menjawab soal nomor 4. Berikutnya soal nomor 5. Soal nomor 5 yang ditanya adalah motif memegang uang. Oke, ingat ya teori transaksi yang dikemukakan oleh si J.M. Keynes atau John Maynard Keynes. John Maynard Keynes mengatakan ada 3 alasan orang memegang uang atau motif orang memegang uang. Yang pertama adalah motif transaksi atau membeli maupun menjual, kemudian motif berjaga-jaga, dan ketiga adalah motif spekulasi, ya, atau menggandakan uang. Biasanya motif spekulasi ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Kalau tingkat bunga tinggi, maka masyarakat akan menabungkan uangnya ke bank supaya uangnya bertambah atau berganda. Tapi tingkat bunga rendah, maka masyarakat tidak akan menabungkan uangnya, tapi dia akan berinvestasi supaya uangnya bertambah. Itu ya. Oke, itu clue untuk menjawab soal nomor 5. Berikutnya soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah faktor yang menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran atau ceteris paribus penawaran. Ini ada biaya produksi dan teknologi, tujuan perusahaan, pajak, ketersediaan harga barang pengganti maupun pelengkap, kemudian prediksi harga di masa depan, keenam, bertambahnya jumlah produsen, dan peristiwa alam. Oke, jika faktor-faktor ini atau ceteris paribus penawaran ini berubah dan menghasilkan barang bertambah, barang yang diproduksi bertambah, maka kurva penawarannya akan bergeser ke kanan. Tetapi jika ceteris paribus penawaran ini ya berubah yang akan menghasilkan hasil produksi berkurang, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Itu ya, itu untuk clue soal nomor 6. Berikutnya soal nomor 7. Soal nomor 7 yang ditanyakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, yang pertama adalah pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dibelanjakan, ya. Nah, ini pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan segala potongan, makanya dikatakan dia siap dibelanjakan. Oke. Kemudian ada faktor intern, yaitu ada pendapatan, selera, gaya hidup, dan sebagainya. Dan faktor ekstern, yaitu bisa itu teknologi, ya, kebijakan pemerintah, ya, lingkungan, dan sebagainya. Oke, itu clue untuk menjawab soal nomor 7. Berikutnya soal nomor 8. Soal nomor 8 adalah membuat jurnal. Ingat, saat kita mempelajari jurnal,
Ya, dalam jurnal kita mengenal kelompok-kelompok akun ataupun kelompok transaksi. Oke, akun-akun atau transaksi yang terjadi ini harus seimbang antara aktiva dan pasiva. Aktiva sama dengan pasiva, itu rumusnya. Nah, aktiva adalah harta, pasiva itu adalah utang, modal, dan price. Itu ya. Nah, sementara aktiva atau harta itu adalah kas, piutang, akun dibayar di muka, perlengkapan, dan peralatan. Maka jika dia bertambah di mana, sebelah mana, dan berkurang di sebelah mana. Gitu ya. Oke, itu clue untuk menjawab soal nomor 8. Berikutnya soal nomor 9. Yang ditanyakan adalah fungsi uang. Oke, fungsi uang secara garis besar ini ada dua. Ada fungsi asli dan ada fungsi turunan. Oke, fungsi asli itu terdiri dari uang sebagai alat tukar, dan yang kedua uang sebagai alat satuan hitung. Sementara fungsi turunan uang ini adalah uang sebagai alat pembayaran, kemudian uang sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai ukuran pembayaran utang, dan uang sebagai komoditas atau barang dagangan. Oke. Soal berikutnya adalah soal nomor 10. Clue untuk menjawab soal nomor 10 ini adalah tugas dari Bank Sentral. Tugas Bank Sentral itu ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Ada 3 ya. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Oke, jika Bank Sentral menetapkan ketentuan giro wajib minimum atau cadangan kas, ini adalah salah satu kebijakan moneter, yaitu kebijakan untuk mengatasi jumlah uang yang beredar, bertambah atau berkurang. Oke, kebijakan moneter itu terdiri dari yang pertama adalah open market policy atau politik pasar terbuka. Kemudian yang kedua yaitu politik diskonto atau discount policy. Yang ketiga adalah cash ratio policy atau politik cadangan uang atau politik cadangan kas atau giro wajib minimum. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah selektif kredit atau kredit selektif, yaitu dengan menetapkan 5C ya, atau pemberian kredit ketat. Kemudian kebijakan moneter yang kelima adalah pendekatan moral atau persuasion moral. Yang keenam adalah politik snaring atau yang dikenal dengan gunting Syarifuddin, yaitu politik memotong nilai uang. Oke, ini clue untuk menjawab soal nomor 11. Berikutnya soal nomor 12 atau soal yang terakhir. Soal yang terakhir tanyakan adalah persamaan akuntansi. Oke, persamaan akuntansi rumus dasarnya adalah harta sama dengan utang plus modal atau aktiva sama dengan pasiva. Itu ya. Kalau apakah hartanya bertambah, maka pengaruhnya ke pasiva bagaimana? Itu ya. Oke, ingat kelompok-kelompok akun tadi itu adalah kelompok harta adalah kas, piutang, akun dibayar di muka, perlengkapan peralatan, pasiva, utang, modal, dan price. Oke, ini nanti akan bertambah ataupun berkurang. Oke, itu untuk menjawab soal nomor 12. Oke, baik adik-adik, itu tadi clue untuk menjawab Pantar Mandiri yang keempat. Semoga clue yang kakak berikan ini bermanfaat dan berguna sehingga kamu bisa menjawab Pantar Mandiri yang keempat. Sampai ketemu lagi di pembahasan Pantar Mandiri yang berikutnya. Terima kasih.